Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam PA rekaman yang kedua. Kita akan melanjutkan sesi kita yang kemarin membahas dari Matius pasal yang ke-10. Kali ini kita akan meneruskan PA kita dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ke-8a. Matius pasal 10 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8a. Mari kita berdoa dulu sebelum kita meneruskan pembahasan kita pada hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami punya kesempatan kembali untuk bertemu membahas firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, dan Engkau akan menuntun kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Ketika kami membaca firman-Mu, buatlah kami mengerti kebenarannya, lalu kami boleh menarik daripadanya apa yang mesti kami lakukan pada waktu sekarang ini. Tuntunlah hamba-Mu supaya kami segala kelemahan boleh membagikan ke dalam firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkau juga berkata-kata dalam setiap hati kami yang saat ini memperhatikan firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, demi Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan itu mengutus murid-muridnya. Mengutus murid-muridnya. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius pasal 10 ayat 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-8a. Begini firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, lalu menyimpannya dalam hati kita, dan kita melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam perikop yang kita barusan baca ini, kita menemukan sebuah pesan. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka. Berpesan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, apa makna kata pesan itu? Nah, saudara, kata pesan itu berasal dari kata Yunani para angelos, yang artinya itu mengutus atau memberikan pesan. Nah, kata ini bisa dipakai dalam empat kategori gitu ya. Yang pertama, kata para angelos ini sering dipakai untuk menggambarkan kalau ada seorang komandan tentara lalu sedang menyiapkan tentaranya untuk berperang. Dia memberikan pesan-pesan kepada prajuritnya, bagaimana mereka harus berperang, bagaimana mereka nanti akan menjalankan strategi peperangan itu. Ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Itu. Yang kedua, pesan ini juga punya arti ketika ada seorang sedang merencanakan sesuatu,
Kemudian dia mengirim pesan kepada teman-temannya untuk menolong dia. Panggilan kepada teman, mari bantu saya sedang mengerjakan sesuatu. Nah begitu, itu para angelos itu. Yang ketiga, ini juga punya arti seorang guru yang berpesan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mungkin sedang mau pergi melakukan studi tour atau baru selesai lulus atau something. Ini bukan pengajaran, tetapi dia mengumpulkan mereka lalu memberikan pesan-pesan yang penting. Nah begitu, sebelum mereka meninggalkan sekolah. Yang terakhir, kata ini juga bisa menggambarkan seorang raja, ya, yang sedang memanggil para menterinya dan memberikan pesan kepada mereka apa yang harus dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan arti kata ini, maka kita mengerti bahwa waktu itu Tuhan membawa murid-muridnya, dan ketika mengutus mereka, dia memberikan sebuah pesan dalam arti sesuatu yang harus dilakukan. Kalian, satu gambaran yang muncul dari pesan ini adalah sebuah keharusan, sebuah perintah. Seorang penafsir mengatakan pemuritan itu satu sisi bukan sebuah sukarela, tetapi adalah sebuah perintah, sebuah aturan, sebuah disiplin, sesuatu yang Tuhan kehendaki, Tuhan minta kita perhatikan supaya kita melakukannya dengan benar. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini, ya. Mari kita belajar bahwa mengikut Tuhan, menjadi muridnya itu perlu ada disiplin rohani itu. Kita bersyukur di gereja kita ada renungan harian, kita ada yang dibagikan oleh gereja, kita ada beberapa waktu yang lalu ada semangat untuk membaca Alkitab bersama-sama. Barangkali sekarang ini masih dilakukan oleh para majelis tenaga Tuhan. Nanti ke depan Musik akan membuat semua kita belajar untuk setiap hari membaca firman Tuhan dan membuat laporan pada kelompok-kelompok kita, ya. Dengan begitulah kita akan bertumbuh. Dengan begitulah kita menjadi orang yang akan memuliakan nama Tuhan kalau kita mendengarkan pesan itu. Saudara-saudara, jangan merasa berat hati, ya, tetapi bersyukurlah karena kita tahu dengan maksud baiklah Tuhan memberikan pesan ini kepada kita, memberikan perintah ini kepada kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan, beroleh sukacita, menjadi berkat bagi sesama. Hidup saudara akan diubahkan menjadi lebih baik kalau kita mengerjakan maksud pelayanan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, berikutnya, yang kedua, apa isi pesan itu? Nah, saudara sekalian, pesan ini bunyinya begini: janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang cukup sulit, ya, cukup sulit karena begini. Orang ketika membaca bagian ini merasa, loh, Tuhan Yesus kok tidak konsisten, gitu ya. Bukankah pada bagian akhir Matius 28 itu dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah ini kok cuma disuruh pergi kepada orang Israel, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menyimpang ke bangsa lain dan jangan masuk kota orang Samaria. Loh, kok aneh, ya? Bagian ini seringkali dianggap oleh orang-orang tertentu bahwa ini adalah bagian pesan yang sesungguhnya bukan bagian Injil tapi dimasukkan oleh orang Yahudi, begitu ya.
mereka anggap pada masa awal Kristenan ada orang-orang yang menyisip-nyisipkan pesan ke dalam Injil, gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang cuma meminta Injil itu diberitakan kepada mereka, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Lalu dimasukkan pesan itu, gitu ya. Nah, saudara-saudara, yang lain menganggap, bahwa ini membuktikan gitu bahwa Tuhan Yesus itu cuma datang untuk orang-orang Yahudi, untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan Yesus itu bukan juru selamat seluruh dunia. Nah, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjawab hal itu kita mesti mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus memberikan pesan ini dalam konteks ia menyuruh murid-muridnya dalam waktu yang pendek untuk memberitakan Injil seperti sebuah pelatihan. Tetapi mereka akan kembali kepada Yesus dan kemudian mengikut dia kembali, lalu belajar banyak hal, melewati pengalaman-pengalaman itu, dan kemudian pada akhirnya ketika Tuhan naik ke surga, mereka diutus sepenuhnya untuk memberitakan Injil pada seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, karena itu penting sekali kita mengerti bahwa ini benar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus pun semasa hidupnya adalah memperhatikan orang-orang di sekitarnya, ya. Tuhan Yesus itu pernah bertemu dengan perempuan Samaria. Dan dikatakan jangan pergi ke kampungnya orang Samaria. Nah, ya, Tuhan Yesus sendiri melewati kota Samaria dan dia memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, kan? Dia menyembuhkan seorang perempuan dari Siro-Fenisia, orang Yunani yang menderita sakit. Dia bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sakit, perwira Romawi, dan dia menyembuhkannya. Semasa hidupnya Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi, dan dia memberitakan Injil kepada mereka, menyembuhkan mereka, bahkan membangkitkan mereka dari ada orang yang mati, dibangkitkan juga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jelas bahwa ini adalah sebuah tujuan yang Tuhan tentukan. Nah, apa yang kita lihat, saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Dia memberikan sasaran yang jelas. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting, ya, sasaran yang jelas. Pemuritan itu bicara tentang bagaimana kita membicarakan tentang melatih diri untuk bisa menjadi seorang pemberita Injil. Bukan cuma dari omongan, tapi dari hidup yang menyatakan kebaikan Allah, menyatakan karunia Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, pelatihan itu harus ada bentuknya sasaran-sasaran. Kalau kita belajar tentang pemuritan, kita harus membaca Alkitab, itu dasarnya. Kita mesti melakukan disiplin rohani, itu dasarnya. Tetapi bersama-sama juga kita lalu harus membuat sasaran-sasaran untuk pelatihan pemuritan itu. Ya, contoh sederhana misalnya, mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama untuk keluarga-keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Lalu kita mulai berdoa untuk berapa nama. Lalu kemudian kita masuk dalam bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik Tuhan Yesus kepada mereka. Beberapa nama itu saja, sasaran yang jelas. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan kepada mereka sasaran yang jelas. Yaitu siapa? Yaitu pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seorang penafsir mengatakan bahwa ini maksudnya tentu orang Israel itu dapat prioritas pertama. Menarik, saudara, bahwa bagaimanapun juga keselamatan itu dimulai dari Israel. Israel itu secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Melalui umat Tuhan inilah kemudian Tuhan menyiapkan kehadiran seorang Mesias. Melalui umat Tuhan inilah kemudian Tuhan menyiapkan firman Tuhan yang kita baca ini. Kalau kita membaca firman Tuhan ini,
Bukankah itu menceritakan banyak peristiwa di mana Tuhan mendidik orang Israel, yang melaluinya Tuhan memberitahukan prinsip-prinsip hidup Kristen kepada kita. Yang melaluinya, melalui perjalanan umat Israel itu, Tuhan memberitahukan siapakah dia, bagaimanakah karakternya, apa yang dikehendakinya. Israel itu mempunyai tempat yang khusus sebagai bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyiapkan bukan cuma rencana keselamatan, tetapi rencana pengajaran hidup bagi gereja sampai hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira itu saya setuju bahwa untuk itulah barangkali Tuhan Yesus berkata, pergi dulu kepada umat Israel, biarkan mereka mendengarkan kabar baik ini dulu. Kerajaan surga sudah datang itu. Nah, kalau Israel kemudian menolaknya, maka paling tidak berita itu sudah diberitakan kepada mereka terlebih dahulu. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok cuma pada orang Israel, pada tempat di Galilea secara khususnya itu ya? Itu karena sesungguhnya mereka belum berpengalaman. Itu sebabnya mereka disuruh untuk datang ke tempat di mana Injil itu lebih mudah diterima. Nah, kita tahu kemudian saudara-saudara bahwa ada banyak orang-orang Galilea itu menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dari pengalaman itulah kemudian Tuhan membuat mereka mengerti bagaimana memberitakan Injil. Ya, pada waktunya mereka kemudian diutus setelah Tuhan naik ke surga, mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ini adalah pengutusan yang pertama. Dalam waktu yang pendek, sebuah sasaran yang jelas. Berikutnya saudara-saudara, kemudian pada bagian itu kita mengerti apa yang mesti dilakukan. Nah, katanya begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah prinsip lagi tentang pemuritan, sebuah prinsip tentang kepemimpinan, yaitu bukan cuma ada sasaran yang jelas, tapi ada berita yang jelas. Berita yang jelas. Nah, ini seorang pendeta bercerita begini. Suatu hari saya ada pertemuan dengan pendeta-pendeta untuk melakukan sebuah ceramah. Ceramah itu panjang lebar sampai kami itu sedikit bosan. Lalu teman di samping saya itu memberi saya sebuah kertas. Nih, tolong lihat. Coba pesan saya apa? Waktu dia melihat kertas itu bingung ya. Kenapa? Karena tulisan yang bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian teman-teman ini bilang, bisa lihat pesan saya yang asli? Dia bilang, tidak bisa, ini pesan aslinya apa? Sebetulnya pesan saya yang asli itu Yesus Kristus. Dia cari. Oh iya, kebaca sedikit, tapi udah ketumpuk-tumpuk dengan yang lain. Saya tadi menulis Yesus Kristus, lalu dia kasih satu kertas yang kosong. Ini kelas kosong, tulis Yesus Kristus. Nah, di atasnya tolong tulisin gini. GKA Immanuel. Tulis lagi di atasnya GKI Bromo. Tulis lagi di atasnya GKT mana ini ya? Pahlawan Trip, gitu ya. Terus lagi di atasnya GKK Semeru, begitu ya. Ditulis semua, ditulis di atasnya. Ya katakan setelah 18 tumpukan itu betul-betul saya nggak kelihatan lagi kata Tuhan Yesus di bawahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali dalam perjalanan hidup kita ini di dalam mengikut Kristus, di dalam memberitakan Injil, kita ini banyak memberitakan hal-hal yang lain. Kita memberitakan Yesus Kristus sepintas, kemudian kita mungkin cerita tentang hal-hal yang lain. Hari ini banyak gereja itu bicara tentang motivasi hidup.
Bahkan saudara saya mengerti pada jemaat yang mengatakan lebih senang ke gereja-gereja yang cerita banyak motivasi, karena menurut mereka lebih mengena buat saya pergumulan hidup saya hari ini. Tetapi setelah sekian waktu, ketika dia masuk ke gereja lain, mendengarkan Injil, dia berkata, iya ya, gereja saya kok jarang ya memberitakan Yesus Kristus seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kiranya boleh menjadi perhatian kita ya. Kita boleh bicara tentang banyak hal hidup Kristen, karena hidup Kristen itu memang kompleks ya. Kalau kita baca Alkitab juga Tuhan mengajarkan banyak hal tentang hidup Kristen. Tetapi kalau kita memperhatikan di Matius, berkali-kali Tuhan itu berbicara tentang kerajaan Allah. Dan barangkali yang terpenting dalam Matius itu ada perkataan, bukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara menjadi orang Kristen hari ini ke gereja, apa yang ingin saudara dengar? Saudara barangkali berkata, saya bosan dengar Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itulah berita yang sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal keselamatan dalam Kristus Yesus? Kerajaan Allah itu artinya adalah tempat atau situasi di mana kehendak Allah itu dilakukan dengan sempurna. Itu kira-kira definisi sederhananya ya. Di mana kerajaan Allah, di mana kehendak Allah itu dilakukan dengan sempurna. Itu adalah dikatakan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah artinya datanglah kerajaan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, sesungguhnya dialah yang secara sempurna melakukan seluruh kehendak Allah tanpa celah. Di dalam dialah sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Dan kalau kita mengikuti Yesus, mengikuti teladannya, mendengarkan ajaran-ajarannya, melakukannya di dalam hidup kita, itulah kita sedang menyatakan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Nah, marilah karena itu kita ini membuat gereja bisa menjadi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bagaimana caranya? Kalau kita sungguh-sungguh meletakkan Tuhan sebagai Tuhan kita, meletakkan Tuhan sebagai Raja kita, membawa perintahnya menjadi perintah kita, dan kita berjuang untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Waktu itulah kerajaan Allah menjadi bagian daripada gereja kita. Nah, saudara-saudara sekalian, pemuritan adalah mempunyai berita yang jelas. Pemuritan itu menuntun kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Pemuritan adalah proses mencari dahulu kerajaan Allah. Yang lain itu akan ditambahkan saja. Tetapi yang mesti ditemukan adalah kerajaan Allah. Supaya di bumi ini kita menjadi saksi Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan nanti suatu hari, saudara, kita akan masuk dalam kerajaan yang sempurna itu, yaitu di surga. Waktu itulah kita akan bertemu dengan Raja kita yang sesungguhnya. Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara, setelah ada pengutusan yang jelas, ada sasaran yang jelas, ada berita yang jelas, yang terakhir itu kita menemukan ada berita seperti ini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Berapa itu? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. 4 hal, saudara ya. Ada 4 hal yang berbicara pertama tentang menyembuhkan orang sakit.
Jadi mereka diutus untuk bertemu orang sakit, lalu menyembuhkan dalam arti apa? Barangkali mereka mendoakannya, kemudian menumpangkan tangan, lalu orang itu disembuhkan. Atau mereka membawa obat barangkali, membawa minyak zaitun, sesuatu, perlengkapan untuk menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati. Ini jelas menunjukkan Tuhan minta kuasa, tunjukkanlah sebuah kuasa. Saudara, ada penafsir mengatakan itu barangkali tidak hurufiah orangnya mati terus dibangkitkan begitu, enggak ya. Tapi maksudnya orang-orang yang terhilang, yang sudah meninggalkan Tuhan, orang-orang bahkan melawan Tuhan yang tidak kenal Tuhan, beritakan Injil pada mereka. Rupanya ada orang Israel juga yang menolak Tuhan. Mereka dianggap orang-orang yang mati, barangkali begitu ya. Lalu orang-orang itu diberitakan Injil, dan mereka dibawa kembali pada kehidupan. Ya. Lalu dikatakan, tahirkanlah orang kusta. Ini orang kusta ini adalah gambaran orang-orang kusta adalah orang-orang yang disingkirkan, saudara-saudara. Orang sakit kusta itu tidak dihargai lagi di kalangan orang-orang Israel. Juga mungkin bangsa-bangsa lain di sekitar di daerah Palestina pada waktu itu ya. Waktu itu kusta adalah penyakit yang sangat menakutkan dan buat orang disingkirkan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu pasti pergi kepada orang yang disingkirkan itu. Jangan takut ketularan, gitu ya. Tapi justru kamu harus menyembuhkan, tahirkanlah orang kusta. Bawalah mereka kembali bisa dihargai orang. Begitu. Yang terakhir adalah usirlah setan-setan, ada kuasa-kuasa gelap. Betul, saudara. Kadang-kadang gereja tidak aware, kadang-kadang gereja tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kita ini juga berjuang melawan kuasa iblis. Yang menghalangi gereja itu kadang-kadang bukan cuma ambisi-ambisi manusia, bukan cuma kedagingan kita, tapi juga kita mesti menyadari ada kuasa setan yang sedang berjuang untuk melawan kuasa Tuhan. Saya percaya setan itu bukan lawannya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa dan dia pencipta. Setan cuma ciptaan dan dia tidak maha kuasa. Tetapi Tuhan harus mengingatkan kepada kita, kita mesti waspada. Dengan apa kita melawan kuasa setan? Ya kita mesti membawa dalam hidup kita kuasa Tuhan. Dalam doa, dalam kedekatan pada Tuhan, kita akan bisa menolak kuasa setan yang bisa menunggangi yang lain-lain, bisa menunggangi hawa nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang menunggangi iri hati kita untuk mencelakai orang lain, yang bisa menunggangi ketamakan kita untuk kemudian mengambil lebih daripada yang seharusnya dan merampas harta orang lain, menjadi kikir dan sebagainya. Setan bisa menunggangi itu semua supaya kita menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, usirlah setan-setan, buatlah mereka kehilangan pengaruh setan itu. Dengan apa? Membawa pengaruh Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 4 hal itu yang mesti dikerjakan. Tetapi bagi saya apa ini yang penting? Yang penting adalah sesungguhnya di dalam pemuritan, dalam kepemimpinan itu perlu ada tindakan atau langkah yang relevan, yang pas di dalam mereka pergi memberitakan Injil itu. Tuhan mengajari mereka, lakukanlah dengan tepat pada orang yang tepat. Sesuaikan apa yang kamu lakukan dengan kebutuhan dari orang-orang yang kau layani. Kalau ada orang sakit, jangan ditengking setannya. Dia perlu untuk diobati. Dia perlu dikasih obat. Kalau ada orang kerasukan setan, jangan dikasih obat, tapi doakan tengking setannya. Gitu ya. Kalau ada orang kusta, jangan ditengking, tapi dipulihkan kustanya. Begitu saudara ya. Maka dari sini saya menyadari bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita, kamu pasti melakukan sesuatu yang relevan. Orang itu mati,
tidak kamu obati, tapi kamu bangkitkan dia. Ya, sering kali kita ini menjadi orang Kristen kadang-kadang yakin bersatu hal, satu macam obat semuanya sembuh, gitu kan? Itu sering juga kita punyai dalam obat-obat hari ini kan. Ini ada satu macam obat, gitu ya, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, saudara, kalau kayak begitu itu saya sedikit percaya, tapi ya sedikit merasa ya obat itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya kalau penyakitnya nggak nemen gitu ya. Tapi kalau penyakit yang serius ya harus obat yang tepat hanya untuk penyakit itu barangkali. Nah itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-murid pada bagian ini. Ya, kamu mesti memperlengkapi dirimu untuk sebuah sasaran yang tepat. Lihatlah kemana kamu melayani. Saudara, ini panggilan bagi kita sekalian. Gereja kita atau kita dalam hidup kita perlu perhatikan kemana saya pergi melayani. Apa yang mau menjadi tujuan, sasaran dari pelayanan saya. Dan dengan begitulah kemudian saya memperlengkapi diri dengan apa yang tepat untuk menjangkau mereka. Kalau kita mau menjangkau sekolah minggu, membuat sekolah minggu gereja kita menjadi baik, maka kita perlu memperhatikan apa yang diperlukan untuk sekolah minggu itu. Apakah kita memerlukan guru-guru sekolah minggu yang baik? Maka kita menyiapkannya dengan baik untuk sebuah sasaran itu. Kita mau menjangkau orang-orang muda, barangkali kita juga harus memikirkan bagaimana kita menjangkau mereka yang paling tepat. Saya ingat saudara-saudara, waktu saya masih di Bandung dulu, saya kuliah, saya tinggal di kos-kosan. Dan karena saya dulu tidak terlalu punya duit, maka kos-kosan saya itu kos-kosan yang murah, gitu ya. Saya makan seadanya, minum dan pada perlengkapan yang secukupnya saja. Nah, saya ikut PA, ya saya ikut pemahaman Alkitab. Saya lupa setiap hari Selasa kalau nggak Rabu sore. Nah, kami itu PA di rumahnya Ibu Dorothy Max. Waktu itu dia dosen di ITB, dia seorang ekspatriat gitu, yang percaya Tuhan, seorang Yahudi, seorang pendeta. Nah, dia sangat bagus dalam mengajar kita, maka saya pergi, saya kumpul bersama beberapa teman-teman ITB. Saya di Parahyangan. Nah, kami PA di mana? Di rumahnya. Ibu Roti membuat PA di rumahnya. Nah, waktu kami dalam di rumahnya, dia mengadakan PA itu di ruang tamunya, ya. Jadi kami duduk di situ, di ruang keluarga bahkan ya. Dan Ibu Roti selalu menyiapkan bagi kita itu teh hangat, ya. Lalu ada cookies selalu, ya. Dia selalu buat kue atau cookies yang kecil-kecil gitu. Dan kemudian kami duduk di ruang keluarga itu dan kami mulai membahas firman Tuhan. Saudara, apa yang saya rasakan? Waktu itu saya orang asing di Bandung. Saya anak kos, tinggal di kamar yang kecil sendiri, gitu, ngurus diri sendiri. Tetapi waktu saya pergi ke rumah Ibu Dorothy, saya itu merasakan kehangatan sebuah keluarga. Ya, saya bisa duduk di sebuah rumah, gitu ya, lalu bersama dengan teman-teman membicarakan firman Tuhan, minum teh hangat, gitu, sambil makan roti yang sederhana itu, gitu ya. Tapi itu menjadi kerinduan buat saya. Saya berkumpul beberapa belas orang di rumah itu, kayak mendiskusikan banyak hal, dan saya menikmati hari-hari itu. Ketika saya menyiarkan ini, saya merasa iya ya. Waktu itu saya rasa Ibu Dorothy menjangkau dengan cara yang tepat untuk orang-orang kos-kosan ini. Ketika dia menyediakan sebuah keluarga, di mana waktu kita berkumpul bersama, kita bisa merasakan kehangatan itu. Dan itu membuat kita bisa dijangkau dengan baik. Nah, itu sebetulnya saudara-saudara. Terus saudara boleh pikirkan, saudara mungkin punya keluarga yang belum percaya Tuhan. Saudara ini memberitakan Injil kepada dia. Karena kita melakukannya dengan cara yang saya anggap baik. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan di sini? Lakukan dengan cara yang relevan, yang cocok untuk orang yang kau jangkau, orang yang kau dekati. Siapa itu? Saudaramu, anakmu, orang tuamu,
temanmu, atau siapa saja, pegawai-pegawai. Mari kita memperhatikan kebenaran ini, ya. Tuhan melatih murid-muridnya. Ketika dia mengutus murid-murid itu untuk latihan pertama ini, dia memberikan mereka sebuah pesan, ya, pesan tentang perhatikan satu sasaran yang jelas. Yang kedua, beritakan apa yang harus diberitakan dengan jelas. Kerajaan surga sudah dekat itu. Yang ketiga, lakukanlah dengan relevan, ya, bukan cuma berita itu yang penting, tapi bagaimana kita membawa berita itu dengan cara yang pas dengan orang yang kita jangkau. Di Amsal itu satu ayat yang sangat indah begini, ya. Perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak. Apel emasnya berharga enggak? Sangat berharga. Tapi kalau apel emas ini saya lemparkan kepada orang, kena kepalanya, itu menyakitkan. Tetapi kalau apel emas ini saya taruh di pinggan perak, pinggannya itu bagus. Wah, ini barang yang berharga jadi lebih baik. Ini penting, saudara. Mari kita perhatikan itu, ya. Kiranya ini menolong kita sekalian untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Kiranya ini boleh menjadi masukan bagi kita, bagaimana kita melatih diri menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Tuhan kiranya akan menuntun kami supaya melalui kebenaran ini kami mendapatkan nasihat bagaimana kami mesti melangkah, menuntun dan membawa hidup kami ini menjadi murid-Mu. Pimpinlah kami sekalian di jalan yang benar, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih saudara-saudara, demikian PA kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.